Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pemazmur berkata tentang sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, pada suatu hari dalam sebuah ibadah sekolah minggu, seorang guru sedang mengajar di depan semua anak-anak. Seorang gadis cerdas berusia 3 tahun mendengar dengan sangat antusias ketika guru ini mengatakan dan menjelaskan bahwa Tuhan ingin mereka semua rukun dan saling mencintai. Pada suatu ketika, guru ini mengatakan bahwa kita semua harus menjadi satu. Spontan, gadis kecil yang cerdas ini berkata bahwa, tapi saya tidak ingin menjadi satu. Saya ingin menjadi 4. Saudara yang terkasih, dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita tentang betapa indahnya dan betapa baiknya kalau kita semua hidup bersama dalam kerukunan, dalam kesatuan. Kesatuan dan kerukunan adalah ide Allah. Tuhan Yesus sendiri yang berdoa demi terciptanya kesatuan itu. Yesus mendoakan agar orang percaya dari berbagai suku bangsa hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan. Bahkan Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat-jemaat agar mereka hidup dalam kesatuan, hidup sehati sepikir. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, Filipi 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Karena kesatuan dan kerukunan adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Maka pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Keindahan dari kesatuan dan kerukunan itu digambarkan seperti minyak urapan dan embun dari gunung Hermon. Saudara, penggambaran atau metafora yang pertama dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, yang meleleh ke janggut, yang meleleh sampai ke leher jubahnya. Saudara, minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun adalah minyak urapan yang diformulasikan secara khusus oleh Allah. Dan minyak urapan ini tidak digunakan untuk sembarang orang. Dan ketika Harun ditahbiskan sebagai imam besar, dikatakan bahwa dia diurapi dengan sedikit minyak urapan itu di atas kepalanya. Dalam Imamat 8 ayat 12 dikatakan, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Saudara, ketika Harun dilantik sebagai imam besar, dia diurapi dengan minyak urapan dan dikatakan tuangkan sedikit minyak itu di atas kepala Harun. Tetapi ketika saudara dan saya, umat Tuhan hidup rukun dalam kesatuan, maka itu digambarkan seperti minyak urapan yang dicurahkan di atas kepala Harun yang mengalir sampai ke janggut dan sampai ke leher jubahnya. Ini bicara tentang pengurapan Allah yang melimpah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini mencakup seluruh kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kerukunan, ada satu berkat pengurapan kuasa yang melimpah di sana. Bahkan dikatakan dalam penggambaran yang kedua, dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, gunung Hermon terletak di sebelah utara Kanaan, dan ini adalah merupakan gunung tertinggi di Israel. Pemazmur mengatakan bahwa embun ini seolah-olah dibawa dari gunung Hermon di sebelah utara ke gunung-gunung Sion di sebelah selatan. Embun melambangkan berkat-berkat Tuhan, sehingga ketiadaan embun dianggap sesuatu yang buruk. Dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 28, di sana Ishak memberkati Yakub dengan berkat salah satunya embun yang dari langit. Bicara tentang kelimpahan berkat Tuhan. Ketika orang percaya hidup rukun bersatu, maka dimanapun kita berada, Tuhan akan perintahkan berkat dari utara ke selatan. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya kalau kita bersama hidup dalam kerukunan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita
untuk kita dapat terus hidup bergandengan tangan, sehati, sepikir. Hidup dalam kerukunan, baik dalam keluarga, rumah tangga, maupun dalam jemaat, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.